Halo semuanya, Halo, balik lagi ke channel kita Nulis Jurnal, gua Daniel. kita. Dan di video kali ini kita mau bahas hal yang sebenarnya simple, nggak terlalu berat-berat banget, yaitu seputar highlights dan graphical abstract. Yes. Nah, itu dua hal yang sebenarnya disarankan di banyak jurnal. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum familiar sama itu, nah kita mau bahas sekarang dan kita kasih contoh juga highlights dan graphical abstract itu seperti apa. Ya. Nah, paling jadi kita akan mulai dari highlights dulu. Jadi highlights itu seperti apa sih, Mik, sebenarnya highlights itu, Mik? Nah, menurut pengalaman kita, highlight itu sebenarnya adalah bullet point, isinya bullet point. Poin-poin, Nah, yang mana si poin-poin ini itu akan menggarisbawahi either metode kita, novelty dari paper kita, Ya. atau temuan atau konteks yang akan kita sampaikan ke audiens. Nah, yang mana ini ketika si audiensnya ngelihat itu atau pembacanya ngelihat si highlight kita, dia langsung tertarik. Jadi itu semacam kayak hook. Hook kayak itu. Hook, highlight itu Jadi hook. bisa Sesuatu langsung yang bang aja. ya, Terus dia jadi langsung, jadi bisa langsung ngelihat, wah menarik ini paper nih. iya, jadi. Oh, jadi ada keyword di situ yang bikin dia tertarik untuk membaca si isi paper kita. Ya. Nah, Aturan-aturannya highlight itu biasanya kayak gimana? Kalau Nah. di jurnal. ya, nah pada umumnya, misalnya kita ambil contoh spesifik di Elsevier nih. Biasanya dia ngasih batasan karakter untuk si highlight itu. Atau berapa highlight yang biasa yang disarankan? Oh ya. Poin. Biasanya tuh 3 sampai 5. 3 sampai 5. Sampai 5 bullet point. Nah, yang mana setiap si bullet point itu terdiri maksimumnya itu 85 karakter. 85 Termasuk karakter, spasi. ya. Jadi bukan kata-kata, bukan kata-kata atau ini, tapi karakter ya. Karakter termasuk spasi loh ya. Jadi huruf dan spasi. ya. Ya. Jadi itu sangat padat banget. Padat banget. Makanya harus dimanfaatkan seefisien mungkin. Ya. Makanya jangan di highlight itu nggak boleh disampaikan semua main findings kita, Ya. semua kesimpulan kita. Jadi cukup yang paling menarik aja di situ. Ya, Nah. benar. Selain itu, si highlight itu juga bebas. Lu bisa tulis apa aja. Ya, bisa tulis apa aja. Ya. Nggak ada format yang super Nggak ada baku. format yang baku, dan bila perlu kalau format bahasa Inggris kan harus ada subjek sama verb kan untuk jadi satu kalimat yang utuh. Ya bisa aja, nggak perlu format baku sesuai grammar seperti itu juga bisa juga. Ya. Yang penting ya make sense ya. Ya, make sense. Dan Ya bisa dimengerti orang lah, apalah. nggak harus kalimat aktif semua, Ya. harus kalimat pasif semua, nggak ada, itu bebas aja. Bebas. Nah, selanjutnya kalau bisa nggak pakai singkatan, jadi Ya. nggak pakai jargon, Nggak pakai karena jargon. orang nggak ngerti itu apa. Misalkan contoh jargon apa ya? Misalnya di lu apa jargonnya? Air itu penting, karena gue topik air. Air itu penting bagi kehidupan ya. Lu nggak perlu tulis. Itu kan jargon kan. Contoh slogan kan. Air itu penting bagi kehidupan. Ya, lu nggak perlu tulis kayak gitu-gitu lah. atau itu singkatan nggak apa-apa, misalnya gua Atau point kalau- cloud data atau PCD, gue cuman bilangnya PCD. Ya, jadi atau misalkan itu kan yang misalkan contohnya dari Mikta, PCD is important for apa? Nah, itu kan nggak ada yang ngerti PCD itu PCD apa. itu apa? Kemudian itu kan standar banget important Ya. for itu tuh ya kecuali ya, kecuali gua dan section gua yang ngerti bagian itu. ya benar. Ya. Jadi hal-hal yang novel, hal-hal yang benar-benar wow, hook itu lu masukin di highlight. Ya. Sama highlight itu cuman muncul di online. Ya, Tampilan online. Jadi cuma muncul di tampilan online. Jadi kalau teman-teman masuk ke jurnalnya, lihat di situ, nanti kita akan share dari punya Mikta paling. Ya. Itu bisa lihat bandingin sama kalau yang di download. Ya. Nah, kalau gitu kita langsung ambil lihat aja punya lu aja kali, Mik, ya. Oke. Oke. Ya, jadi ini teman-teman bisa lihat ini contoh highlight dari salah satu paper gua. Nah, ini tampilannya cuman bisa ditemui di online aja. Nah, ini contoh highlightnya. Jadi gua ada 4 bullet point. Nah, yang pertama tuh gua meng-highlight fitur utama yang gue sampaikan di paper gue. Jadi apa novelty-nya yang gue investigate. Nah, di situ gue sampaikan. Yang kedua, terus gue menyampaikan salah satu procedural steps atau salah satu metode yang gue lakukan. Nah, yang ketiga itu gue lagi-lagi metode juga dan aspek yang gue analisis. Dan yang keempat itu
si workflow-nya itu berisi tentang apa aja. Jadi super simpel sih sebenarnya yang kita lihat. Nah, ini misalnya kalau kita download ya PDF-nya. Kalau kita download PDF-nya, nah yang ini nggak akan kelihatan tuh highlight-nya yang tadi itu nggak akan kelihatan di sini di paper yang misalnya kita download PDF-nya. Jadi itu cuman ada di web si jurnal itu aja. Nah, cuman kalau gue perhatiin kayaknya di sini gue lebih nih dari 85 karakter. Kita coba tes ya, apakah iya atau enggak. Nah, coba kita buka satu Word. Nah, apakah di 85? Nah, ternyata 92. Wah, berarti ternyata lebih nih. Berarti ya itu mungkin bisa dimaklumi kali ya. Jadi kurang lebih contohnya kayak gitulah. Setidaknya itu bisa memenuhi kriteria atau standar mereka. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, tadi kan sudah lihat contohnya Mikta, highlight dari papernya Mikta. Lalu sekarang kita mau masuk ke topik kedua, yaitu graphical abstract. Ya. Nah, pada dasarnya graphical abstract ini tidak diwajibkan oleh semua jurnal, setahu gue ya. Tapi disarankan terutama di Elsevier, di MDPI, kayaknya hampir semua jurnal publisher besar itu menyarankan penulis untuk memasukkan graphical abstract. Dan itu sebenarnya optional juga, Ya, mau bikin optional, atau enggak. mau bikin atau tidak. Tapi yang jelas graphical abstract itu adalah dia satu gambar yang bisa menceritakan, diharapkan bisa menceritakan konten paper lu secara umum. Jadi mungkin mungkin sesuatu yang benar-benar merangkum, atau bisa juga jadi sejenis highlight tapi hook. Jadi benar-benar wah ini hooknya banget, atau tampilan yang paling wow dari semua finding lu buat di graphical abstract itu juga silakan. Atau lu mau buat desain ulang sendiri, atau ada pernah satu kasus di mana satu paper yang gue baca dia cuma memakai feature kesekian lah dari yang sudah ada, dia masukin di graphical abstractnya, itu juga bebas. Jelas nggak ada aturan yang gimana banget ya, tapi tentu yang aturannya lebih kepada seputar formatnya, si kualitas gambarnya harus sekian. Nah, itu hal-hal teknis lah, harus standar. Tapi jelas konten gambar itu terserah lu mau masukin apapun juga, yang jelas itu harus jadi hook dan juga bisa menarik perhatian orang lain dan merangkum isi paper lu seperti apa. Nah, dan gue sih dari gue sendiri sih gue menyarankan memasukkan itu kalau itu nggak kasih effort banyak buat lu ya, memasukkan itu supaya jadi paper lu lebih berwarna aja sih sebenarnya. Jadi nggak bosanin. Nah tapi sekarang gue mau kasih contoh satu paper, bukan dari paper gue, karena paper gue ada 2 paper gue yang gue masukin graphical abstract tapi masih under review, jadi nggak bisa gue keluarin di sini. Tapi gue kasih satu contoh paper aja di mana si graphical abstract si paper itu dia memakai graphical abstract. Ya. Nah, ini ada satu jurnal yang dia memakai graphical abstract, di mana si penulisnya ini tampilan online dari jurnal tersebut. Nah, lalu teman-teman bisa lihat ini kan ada abstraknya, ada aim-nya, material methods dan result dan segala macam. Lalu di bawah ada graphical abstraknya. Nah, ini contoh graphical abstract yang dia tampilkan. Dan tetapi graphical abstract ini cuma keluar di tampilan online. Tapi kalau teman-teman download PDF-nya dia tidak ada. Misalkan contoh ini file yang sudah saya download ke PDF-nya, dan teman-teman lihat, nah tidak ada kan graphical abstraknya dia. Graphical abstraknya tidak. Dan kalau teman-teman perhatikan, semua dia membuat graphical abstrak baru karena graphical abstrak yang dia keluarin ini berwarna kan, tapi di tampilan PDF-nya sama sekali tidak ada gambar graphical abstrak yang berwarna itu karena semua features-nya dia hitam putih. Nah, jadi lagi-lagi tadi bisa graphical abstraknya harus dibuat biasanya dibuat terpisah dan tidak termasuk dalam feature-features yang ada di jurnal tersebut. Nah, paling itu contoh-contoh graphical abstract dan highlight yang sudah kita kasih contoh ke teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman. Tapi satu hal yang paling penting adalah pada waktu proses submission, graphical abstract dan highlights itu biasanya disubmit secara terpisah. Jadi Word dokumennya atau gambarnya itu diupload secara terpisah di sistem, dan nanti ada pilihannya itu bagian highlights dan bagian graphical abstract. Paling itu aja sih dari kita. Yang jelas 2 hal ini itu hal yang kecil dan tidak wajib, tapi kalau gue sendiri sih menyarankan kalau tidak ada effort lebih,
wajib harus dimasukkan, kecuali highlight yang memang bagi beberapa jurnal itu wajib. Ya, ya. Graphical abstract masih tidak wajib, Optional. optional. Paling gitu aja untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang pengen submit jurnal, yang pengen nulis jurnal. Dan sebagai penutup, jangan lupa like, jangan lupa komen. Kalau ada hal-hal menarik silahkan komen di video ini atau di video-video yang lain juga. Jangan lupa subscribe juga, share juga ke teman-teman yang lain yang lagi proses menulis, yang mau menulis, yang mau submit paper dan hal lainnya. Semoga bermanfaat. Bye bye.